Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Irwandi SPD. Nomor peserta 6405370000474. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kelai, dan sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 di LPTK UINSI Samarinda pada hari ini Rabu 26 Oktober 2022. Saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada kelas 8 dengan materi judi, minuman keras, dan pertengkaran. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan berprestasi, raih mimpi yang garanti, kejar harapan dan semua angan bersama kita di kota ini. Bangku Projo Taman Sari, bersih aman sehat asri, karena kota ini telah teruji potensi kurangnya prestasi. Pendidikan berprestasi, raih mimpi yang garanti, kejar harapan dan semua angan bersama kita di kota ini. Bangku Projo Taman Sari, bersih aman sehat asri, karena kota ini telah teruji potensi kurang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian, kita kembali lagi pada pembelajaran hari ini ya. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelasnya dipimpin dulu untuk berdoa. Ayo, ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayo, Bapak pandu aja ya. 1, 2, 3. Indonesia tergantung pada aku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
absen dulu ya, satu persatu. Alda Fiona, Hadir Ustaz. gitu ya. Almira, Izin. oh izin ya. Alvira Harmi Roselawati, Hadir. mana angkat tangannya ya? Oh ya. Terus Ana Alfatun Nisa Ramadhani, Hadir. Aurelia Mahardika, Hadir. Aiza Syahira, Hadir. Balkis Syifa Adila, Hadir. Bunga Indah Briliansi, Hadir. Cahaya Ramadhani, Hadir. Clarista Syifail Fajriah, Hadir. wah panjang ya namanya ya. Egi Yaumul Fitriah, Hadir. Talita Hanza Akila. Ya baik anak sekalian, tadi ada beberapa teman yang sakit sama yang izin ya. Nah, anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah nahnu bi khair. Muntas excellent Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya yang hadir pada hari ini ya. Sehat ya, nggak ada yang sakit ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang sakit kasih tahu ya. Kalau misalnya panas ya atau meriang kasih tahu. Jadi nanti bisa langsung ke UKS. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut pada pembelajaran yang akan datang, Bapak sedikit menyampaikan nih motivasi anak-anak sekalian belajar itu untuk apa sih? Apa motivasinya? Untuk selalu pergi ke sekolah ya, untuk datang dan belajar di sekolah. Apa motivasinya? Ada yang bisa? Ada? Memperbaiki etika. Disampaikan aja ya, tidak apa-apa. Apalagi misalnya terinspirasi, misalnya ingin menuntut ilmu agar kedepannya bisa mencapai cita-cita ya. Ada lagi motivasinya sekolah itu apa? Ada. Karena ingin menjadi lebih baik, terus ingin membahagiakan kedua orang tua, membalas budi jasa orang tua. Nah, itu tadi tergantung dari motivasi anak-anak sekalian ya. Nah, yang ini jangan ketawa ya, harus serius ya. Siapa namanya nih? Nah, harus serius ya. Nah, ayo sebelum kita ke materi selanjutnya, Bapak ingin bertanya nih tentang materi di minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin tentang apa? Tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, dibesarkan suaranya ya, jangan malu, tidak apa-apa ya. Terus ada yang masih ingat? Itu kan kalau beriman kepada kitab-kitab Allah itu pasti tahu dong kitab-kitabnya ya. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Coba di sini coba sebutkan kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil, sama Al-Quran. Nah, jadi kitab Al-Quran yang wajib kita yakini sebagai umat Islam itu ada 4. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan pelengkap ya dari ketiga kitab sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab penyempurna ya, kitab penyempurna dari 3 kitab sebelumnya. Jadi itu wajib kita yakini ya. Kitab Taurat ya,
kitab Injil ya, kitab Zabur. Nah, itu wajib kita yakini bahwa itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul dan para nabinya. Paham ya anak-anak sekalian ya? Selanjutnya kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang judi ya, tentang judi, minuman keras dan pertengkaran. Jadi masuk kepada bab 2 ya. Nanti akan Bapak tampilkan ya, tampilkan di LCD-nya. Ya, jadi anak-anak sekalian, sebelum kita ke materi, Bapak terlebih dahulu akan menyampaikan kompetensi dasarnya dan tujuan dari pembelajarannya. Nah, jadi kompetensi dasarnya yaitu meyakini ya bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ada ya. Terus yang kedua, menunjukkan ya perilaku menghindari minuman keras ya, judi dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ya, mengenali bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Dan yang terakhir yaitu menyajikan dampak bahaya dari judi ya, minuman keras dan pertengkaran. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajarannya ya. Nah, kelihatan ya tujuan pembelajarannya ya. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran kita itu ya, yang pertama melalui pembiasaan di rumah dan di sekolah ya. Nah, di situ peserta didik mampu menghindari minuman keras ya, judi, pertengkaran ya, sebagai wujud takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melalui pembiasaan di rumah dan di sekolah ya, peserta didik mampu menghindari minuman keras ya, judi ya, pertengkaran sebagai wujud ya dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Selanjutnya nanti siswa menjelaskan ya kandungan surah Al-Maidah. Nah, selanjutnya menemukan cara menghindari minuman keras ya, judi dan pertengkaran. Nah, selanjutnya lagi siswa nanti menganalisis ya kandungan surah Al-Maidah ya, paham ya? Terus yang terakhir nanti menyajikan rumusan makna Quran surah Al-Maidah. Nah, oke, baik anak-anak sekalian, itu tadi ya penyampaian dari kompetensi dasar sama tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak akan memperkenalkan nih model pembelajaran dari materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, jadi model pembelajarannya itu yaitu model discovery learning. Ada yang tahu model discovery learning itu model apa? Seperti apa pengertiannya? Ada yang tahu? Model penemuan ya. Jadi nanti diharapkan siswa dalam pembelajaran bisa menemukan hal-hal yang baru ya. Jadi nanti bisa dicari menggunakan buku, dicari menggunakan link-link YouTube ya. Mengerti ya? Nah, ini tadi ya. Jadi dalam model pembelajaran itu nanti kita langkah-langkahnya itu ini ya, seperti ini. Di situ ada mengamati ya, terus nanti siswa bisa menanya, terus mengeksplorasi ya, atau eksperimen, terus menalar. Nah, selanjutnya mengkomunikasikan atau nanti presentasi. Jadi nanti Bapak akan membagikan kelompok ya. Jadi misalnya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, nanti diskusi ya. Nah, sebelum masuk pada materi, Bapak ingin menampilkan gambar dulu. Nah, kelihatan ya, kalau gambar ini gambar apa? Gambar narkoba ya.
Kalau ini obat batuk dan sakit kepala. Nah, Bapak mau tanya nih, di antara kedua obat ini yang sering anak-anak yang tidak boleh dikonsumsi itu yang mana? Narkoba. Jadi sudah mengerti ya. Jadi anak-anak sekalian jangan sesekali sentuh yang namanya narkoba. Di sini ada sudah pernah pakai narkoba? Nah, biasanya itu kelihatan tuh kalau anak-anak sekalian yang suka pakai narkoba itu mata bawahnya itu hitam, ya, pokoknya berhitam, ya. Tapi kelihatan kalau hitamnya itu misalnya suka begadang ya kelihatan, ketahuan juga ya. Terus kalau anak-anak sekalian itu suka pakai narkoba, kesehariannya itu lesu, ya, bisa diamati. Pokoknya seharian itu dia suka ngantuk, mau tidur ya. Nah itu biasanya ciri-ciri orang yang pakai narkoba. Nah, jadi kalau ada anak-anak sekalian yang suka ngantuk kan di kelas, nah, ya itu takutnya sering mengkonsumsi narkoba. Tapi ada beberapa ciri khusus lagi ya. Tapi bukan seperti teman-teman kita yang di sini ya. Dan ada yang tidur, nah itu mungkin ngantuknya berbeda. Paham ya? Nah, terus lanjut. Ya. Kalau ini obat batuk atau sakit kepala, ada yang sering minum? Siapa yang sering sakit kepala? Sakit kepalanya karena apa? Pusing hafalan, bukan pusing karena pacar ya. Jadi anak-anak sekalian, tidak dibenarkan orang Islam umat Nabi Muhammad berpacaran. Ya, paham ya? Nah, jadi pacaran dalam Islam itu dilarang. Jadi siapa yang sering pacaran di sini? Jadi kalau sudah tahu seperti ini ya, tidak boleh ya anak-anak sekalian. Mau itu misalnya pacaran nih, dikasih tahu sama temannya ya, dikasih tahu Pak pacarannya itu menyenangkan, bagus kok. Jangan ya anak-anak sekalian, karena pacaran itu dilarang dalam Islam. Sudah ada dalilnya, sudah ada di Al-Quran ya, melarang ya. Paham ya anak sekalian ya. Jadi kalau anak-anak sekalian mau coba-coba pacaran, jadi Bapak sampaikan jangan ya. Fokus untuk sekolah, menuntut ilmu dulu ya. Untuk ilmu ya, tuntutlah ilmu dulu ya. Terlebih dahulu. Selanjutnya, nah di sini ada gambar. Yang ini gambar apa? Minuman keras. Minuman keras ya, kelihatan ya. Gitu ya ada. Nah, terus ini ada apa? Air mineral, energi. Nah, air mineral dan minuman berenergi. Nah, anak-anak sekalian nih, yang lebih dikonsumsi yang mana nih? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan ini? Kanan ya, bukan yang sebelah kiri ya. Di sini belum ada yang pernah mencicipi minuman keras ya. Semoga jangan sampai ya. Nah, ini kita tahu ya, minuman keras itu enak apa enggak? Karena Ustadz nggak pernah cicipi sama sekali. Kalau minuman mineral atau energi, Ustadz pernah. Misalnya Pocari Sweat, itu minuman berenergi. Paham ya? Nah, kalau minuman keras, kalau anak-anak sekalian tanya, apakah sudah pernah mencicipi? Ya, belum ya. Tidak pernah sama sekali dari kecil sampai sekarang. Alhamdulillah tidak pernah ya menyentuh yang namanya barang-barang haram. Merokok juga ada ya. Jadi itu anak-anak sekalian, menjaga kesehatan itu penting ya. Coba anak-anak sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan ya tentang minuman keras ya, judi, apa namanya, minuman keras, judi dan pertengkaran? Ada yang mau ditanyakan sebelum nanti Bapak menjelaskan sedikit materi ya? Ada yang mau ditanyakan anak-anak sekalian? Misalnya apa itu judi ya? Ada yang belum tahu judi. Pertengkaran mungkin ada yang belum tahu pertengkaran. Siapa tahu pertengkaran
fokus pertanyaannya ya. Ciri-ciri minuman keras. Nah, jadi ciri-ciri minuman keras itu, nah, jadi jangan disalah paham atau salah makna ya. Minuman keras, ada minuman keras yang betul-betul haram, ada minuman keras yang tidak haram. Kok ada ya? Bertanya kan? Kok ada? Nah, jadi minuman keras yang tidak haram itu es batu, itu kan keras ya. Jadi minuman keras itu tadi sekedar ya. Ya. Jadi minuman keras itu ciri-cirinya pertama ya memabukkan. Ya itu minuman keras. Kalau es batu tadi memabukkan apa enggak? Enggak. Berarti boleh. Ya kalau ciri-ciri minuman keras yang memabukkan itu tidak boleh. Terus yang kedua ciri-cirinya menghilangkan akal. Ya, jadi kalau kita minum minuman keras itu akal kita itu seketika itu langsung nggak terpakai. Maksudnya ada otaknya. Ya, cuma pada saat itu lantaran terpengaruh oleh minuman keras, jadi sudah nggak terpakai. Latih fokus dulu, anak-anak sekalian. Latih fokusnya. Ini ya bisa fokus apa enggak ya? Biasanya kalau yang nggak fokus itu mikirin biasanya pacarnya terus. Ayo coba nanti begini ya, permainannya seperti ini. Kalau bapak lempar ke atas penghapusnya, tepuk tangan ya. Ya. Kalau bapak nggak lempar, jangan tepuk tangan. Kalau yang salah maju ke depan, dihukum, nyanyi atau gimana? Ya. Paham ya? Oke. Kita mulai, kita tes percobaannya untuk ice breaking-nya. Ayo. Fokus ya, masih fokus. Yang tidak tepuk tangan juga maju ke depan. Ya, kalau yang bapak lihat tidak tepuk tangan, tidak bunyi, tidak nyaring, maju ke depan. Jadi harus nyaring seperti ini. Ya. Coba yang sendiri tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Ya, coba tepuk tangan. Nah, kasih nyaring ya. Oke. Kita coba. Ya, tenang dulu ya, tenang. Kita coba. Ini percobaan. Ya. Fokus ya. Berarti anak-anak sekalian sudah fokus nih ya. Berarti kalau fokus gini tidak mungkin ngantuk ya. Nah, kita lanjut ya. Pengertian dari minuman keras. Coba dibaca pengertiannya. Ini siapa? Aurel. Coba Anda dibaca. Arti minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol atau bahan bawaan sehingga dapat menyebabkan kerumunan kesadaran. Minuman keras juga dapat berarti bahan cair yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lain. Bagus ya. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, bersalah, dan menyembunyi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu. Nah, jadi sudah ditegaskan ya, wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya sesungguhnya minuman keras, berjudi, ya berhala atau mengundi nasib adalah perbuatan setan. Mengerti ya? Nah, langsung ya Bapak bagikan di sebelah sini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang di sebelah sini kelompok 3. Nah, jadi Bapak akan ya memberikan nanti
apa nanti yang akan dicari ya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Jadi anak-anak sekalian dalam kelompok harus kerjasama ya. Nanti lihat mulai dari tadi yang Bapak tampilkan foto ya serta video ini ya. Nah, jadi dicatat apa yang bisa kalian tarik dari foto ya, dari penjelasan Bapak tadi ya, sama dari materi. Sekarang anak-anak sekalian coba kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ditarik. Nah, sesuai dengan arahan pembagian kelompok masing-masing. Kelompok 1 ya, mencari 5 bukti ya yang menguatkan bahwa minuman keras itu merusak kehidupan. Terus kelompok 2 juga sama ya, bukti ya, mencari 5 bukti yang menguatkan bahwa narkoba itu merusak kehidupan. Kelompok 3 ya, mencari 5 bukti ya, 5 bukti bahwa judi itu merusak kehidupan. Kan ada translate-nya ya. Gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Ini adalah sistemnya. Sistem dari alkohol itu bekerja di dalam badan. Ini Kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yaitu pengaruhnya untuk otaknya ya. sering juga dikenal sebagai etanol, merupakan Itu otak. Itu kan ada sistem pelindung ya. lebih kecil lagi. Nah itu Sedikit lagi. Oke. Kenapa sekecil itu? ya. Nah langsung dicari ya. Mulai dari sekarang Bapak tunggu selama 10 menit aja ya. Ayo. Ditulis di bukunya aja. Ya, tidak apa-apa. Ayo. Nanti satu orang ya maju. Satu orang presentasi maju apa yang didapatkan. Ayo. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya. Jadi itu fungsinya HP itu dipergunakan sebaik-baiknya ya anak-anak sekalian, bukan hanya untuk main game, hanya untuk WhatsAppan sama pacarnya ya. Ayo dicari boleh, kalau di HP dicari boleh melalui buku sama yang tadi Bapak sampaikan ya, apa saja ya. Cari ya, dicari. Gunakan HP-nya ya, cari di Google ya. Jadi HP itu adalah perpustakaan berjalan ya. Dicari. Jadi dicari menggunakan HP ya. Nah, ya teman sekalian dipakai HP-nya untuk mencari kebutuhan ya. Dicari. Nah, jadi digunakan jangan hanya main game. Nah, seperti ini bagus ya anak-anak sekalian. Nah, digunakan ya HP-nya untuk mencari ya, jangan hanya main game atau pacaran. Nah, siapa yang sering? Nah, ayo. Kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil jawaban yang kami temukan tadi. Soalnya adalah mencari 5 bukti minuman keras merusak kehidupan. 1. Merusak hati. 2. Memicu penyakit jantung dan pembuluh darah. 3. Memicu kanker. 4. Rentan terkena mengganggu saraf otak. Nah, itu tadi ya. Tadi tentang minuman keras. Itu tadi 5 ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 dan 3? Apa yang mau ditanyakan? Apa?
dari hasil presentasi yang mereka paparkan tadi? Ada? Nah, kalau tidak ada lagi, aplaus untuk kelompok 3. Nah, kembali ke tempatnya. Nah, jadi itu tadi ya, apa yang anak-anak sekalian sudah cari ya, sudah tadi melalui berbagai alat teknologi dari HP, buku ya. Jadi anak-anak sekalian, Bapak tegaskan sekali lagi ya, dari materi yang sudah dipresentasikan tadi, bahwasanya dari perjudian ya, minuman keras dan pertengkaran itu tidak boleh sama sekali dilakukan. Paham ya? Judi juga ya, apapun ya yang anak-anak sekalian alami, misalnya kekurangan uang, saya mau berjudi aja ya dapat kaya. Nah, jadi perjudian itu ya tidak pernah mendatangkan kebaikan. Ya, pernah dengar lagu Rhoma Irama? Nah, judi ya mendatangkan kemelaratan. Nah, itu ya. Itu sudah disampaikan oleh Rhoma Irama bahwasanya judi itu tidak baik. Ya, awalnya aja senang ya, awalnya dapat uang. Paham ya? Kesimpulan, ada yang mau maju dari anak-anak sekalian untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang bisa ditangkap tadi? Tentang apa saja? Tentang berbagi, Ya, minuman keras, sama pertengkaran. Nah, judi itu seperti apa? main kartu, Nah, main kartu terus main kartu terus uang. nah, main kartu dengan uang, nah itu judi. Untuk temannya. Dari materi hari ini ya, yaitu tadi tentang perjudian ya, perjudian, pertengkaran dan minuman keras. Kesimpulannya, jangan pernah didekati, jangan pernah coba-coba, apalagi sampai penasaran ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang dalam Al-Quran ya, tadi di dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Ngerti ya? Oke. Baik, selanjutnya Bapak akan menanyakan nih, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah baik, menyenangkan? Menyenangkan ya? Oke. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan materi selanjutnya masih tentang minuman keras, judi dan pertengkaran. Jadi diingat ya. Dan sebelum itu Bapak sudah membagikan tadi ya. Nah, itu ada LKPD ya, Bapak akan mengevaluasi ya. Nanti diisi ya. Bapak kasih waktu selama 5 menit. Ayo, itu dikerjakan ya. Dikerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit. Kalau sudah selesai langsung dikumpulkan. Ngerti ya anak-anak sekalian ya? Oke. Kalau sudah dikumpulkan ya. Judi, minuman keras dan pertengkaran ya. Dan Bapak ingatkan sekali lagi, penggunaan media
teknologi ya. Jadi untuk tugas nanti Bapak akan kirimkan linknya ya. Dikerjakan di rumah ya, dikerjakan di rumah menggunakan ya media teknologi yang ada. Jadi HP-nya kalau ada jangan hanya dipakai main game, karena perpustakaan sekarang itu sudah canggih, berjalan. Tinggal buka HP, googling, cari pembelajarannya, misalnya tentang judi, ya, minuman keras dan pertengkaran langsung muncul. Paham ya anak-anak sekalian ya? Jadi HP-nya jangan hanya digunakan untuk WhatsAppan, pacaran, halo sayang, gimana ya? Ada yang seperti itu? Ada? Siapa? Oke. Ya. Baik. Tenang lagi anak-anak sekalian. Ya. Oke, anak-anak sekalian, cukup ya pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Bapak ucapkan terima kasih ya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama.